Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, dosen penguji 1, Ibu Dr. Sri Yuniarti, MPD. Yang terhormat, dosen penguji 2, Bapak Muhammad Imran Abdi, MPD, dan teman-teman mahasiswa sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal seminar penelitian saya dengan judul Campur Kode dalam Album Bikin Happy karya Happy Asmara dalam Kajian Sosiolinguistik. Dalam judul ini, penelitian ini, adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah yang pertama bahasa sosiolinguistik, campur kode, lirik lagu, dan bikin happy. Bahasa sendiri yaitu memiliki fungsi sebagai alat komunikasi manusia. Dalam berkomunikasi, dalam berbahasa, tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membentuk makna dan identitas sosial. Selain itu, bahasa bersifat dinamis, yang artinya apa? Bahasa bisa berkembang sesuai zaman dan budaya. Karena bahasa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, maka hubungan antara bahasa dan masyarakat dikaji dalam sosiolinguistik. Sosiolinguistik sendiri memiliki arti hubungan antara bahasa dan masyarakat. Menurut Cair dan Agustina, sosiolinguistik, penggunaan bahasa bisa berbeda-beda, tergantung karena dipengaruhi faktor sosial. Faktor sosial itu seperti identitas penuturnya, situasi, maupun konteks lainnya. Oleh karena itu, sosiolinguistik penting untuk memahami fenomena campur kode. Campur kode sendiri itu apa? Campur kode sendiri memiliki makna penyisipan unsur bahasa lain. Menurut Suwito, campur kode yaitu adalah penyisipan unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama. Unsur tersebut bisa berupa kata, frasa, ulangan kata, idiom, dan klausa. Dalam campur kode tidak hanya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa di dalam lirik lagu. Kenapa lirik lagu? Karena fenomena campur kode di dalam lirik lagu ini tidak hanya untuk sebagai komunikasi, tetapi juga bisa digunakan sebagai praktik berbahasa masyarakat. Melalui lirik lagu, penulis menjelaskan bisa menyampaikan pesan dan makna maupun identitas sosial dari penyanyi maupun penulis lirik lagu tersebut. Kemudian lirik lagu yang digunakan dalam penelitian campur kode ini adalah dalam album Bikin Happy karya Happy Asmara. Di dalam albumnya Bikin Happy karya Happy Asmara ini terdapat campur kode bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kemudian setelah memaparkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam peneliti pertama adalah bagaimana bentuk campur kode dalam album Bikin Happy karya Happy Asmara yang meliputi bentuk, jenis, dan fungsi. Aspek kata, frasa, dan ulangan kata. Kedua, bagaimanakah jenis campur kode dalam album Bikin Happy karya Happy Asmara berdasarkan klasifikasinya. Yang ketiga, bagaimanakah fungsi campur kode dalam album Bikin Happy karya Happy Asmara ditinjau dari kajian sosiolinguistik. Setelah memaparkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini, tujuan masalahnya, tujuan umum sendiri dari
penelitian ini adalah untuk bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena campur kode dalam album Bikin Happy. Tujuan khususnya yang pertama, menguraikan bentuk campur kode dalam album Bikin Happy karya Happy Asmara yang meliputi pengisipan kata, frasa, dan perulangan kata. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan campur kode dalam album Happy Asmara berdasarkan klasifikasinya, yaitu campur kode ke dalam atau inner kode mixing dan campur kode keluar outer kode mixing. Tujuan yang ketiga, yakni mendeskripsikan fungsi campur kode dalam album Bikin Happy karya Happy Asmara ditinjau dari perspektif sosial-linguistiknya, khususnya fungsi kedekatan emosional dan identitas lokal penutur. Setelah itu, adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian sosiolinguistik, khususnya dalam memahami fenomena campur kode dalam lirik lagu. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam bidang linguistik dan sosiolinguistik. Kemudian bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji campur kode. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai penggunaan bahasa dalam karya musik populer. Dan yang terakhir, untuk kajian penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga didasari berdasarkan beberapa asumsi dari peneliti. Yang pertama, lirik lagu dalam album Bikin Happy mencerminkan praktik berbahasa masyarakat bilingual, khususnya untuk penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Asumsi penelitian kedua, yakni campur kode dalam lirik lagu memiliki variasi bentuk, jenis, serta fungsi yang berkaitan dengan kedekatan emosional dan identitas penutur. Yang ketiga, asumsi dari peneliti menggunakan teori Swito, Nababan, serta Cair untuk menganalisis fenomena campur kode dalam lirik lagu lagu Jawa. Dan asumsi penelitian terakhir adalah album Bikin Happy karya Happy Asmara merupakan data linguistik yang valid dan dapat dikaji melalui pendekatan sosiolinguistik. Setelah memaparkan asumsi dari peneliti, selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena campur kode. Yang pertama, ada peneliti dari Ahmad Syaifuddin dan kawan-kawan 2024 dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa, Campur Kode dan Makna dalam Lirik Lagu Pop Jawa karya Dewi Sana. Di dalam penelitian tersebut bertujuan atau membahas tentang menganalisis penggunaan bahasa, bentuk, dan campur kode serta makna yang terkandung. Tetapi namun di dalam penelitian tersebut belum mencerminkan fungsi dari emosional dan identitas secara lengkap. Yang kedua, ada peneliti dari Balkis Aulia Ziatul Haq 2025 dengan judul penelitian Eksplorasi Campur Kode dalam Lirik Lagu No I Know. Dalam penelitian tersebut, Balkis meneliti bahwa campur kode digunakan
sebagai strategi ekspresif dan estetik. Akan tetapi kajiannya masih terbatas pada satu lagu, yaitu lirik lagu Nu'aimu. Yang ketiga, kajian yang ketiga, peneliti mengambil dari penelitian Siagan dengan judul campur kode dalam lirik lagu JKT48. Dalam penelitian tersebut menganalisis fungsi campur kode dalam lirik lagu JKT48 sebagai strategi membangun citra modern dan mengikuti budaya populer global. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan, yaitu mengkaji campur kode dalam satu album secara utuh dengan menganalisis bentuk, jenis, dan fungsi. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut. Persamaannya dari penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang campur kode dalam aspek sosiolinguistik. Sama-sama juga mengkaji campur kode dalam lirik lagu dan menganalisis fungsi campur kode sebagai strategi komunikasi penutur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengkaji album Bikin Happy karya Happy Asmara secara utuh. Perbedaannya sangat jelas bahwa yang diteliti dalam penelitian ini adalah menggunakan album secara utuh, bukan dari